Oke, jadi sekarang kita mau simulasi, bukan simulasi sih, jadi ini beneran. Ini di sini ada saldo 2 juta ya. 2 juta ini kita mau belanjakan di BNB untuk kita mau beli koin BNB. Nah, ini sekarang pun juga kita lihat harganya itu dia naik terus nih, 606 2806 karena memang dia trendingnya sedang naik ya. Oke, jadi kita gak usah lama-lama di sini. Kita coba beli. Kalau dilihat dari sebelah sini ada 2 antrian nih. Di sini ada antrian orang untuk menjual dan di sebelah sini orang untuk membeli. Ya, jadi kalau misalnya kita mau lihat, kita mau nego-nego harga yang lebih murah gitu ya, kita mau beli, kita pasti lihatnya di sini. Dan kalau kita sudah punya koin BNB, kita mau jual, kita mengantrinya di sebelah sini. Jadi mengantri di antriannya orang. Jadi kalau kita lihat di sini, kita coba masuk di harga. Oke, ini kayaknya ada yang antri, volumenya besar banget nih. Dia mau beli 186 juta di sini. Oke, di 62.806. Kalau misalnya kita ikut antri di sini atau mau di bawahnya, jadi ini orang harus kejual dulu nih sekian nih. Gini banyak baru kita bisa dapat bagiannya. Jadi daripada kita lama-lama, ini bedanya sedikit doang. Kita ikut antrian sini, lalu kita belanjakan nih. Nah, 100% itu artinya 100% dari dana BNB saldo kita ya, BIDR-nya. Lalu kita coba kita beli di sini. Nah, kalau setelah dia muncul berhasil, dia akan muncul nih di sebelah bawah sini antriannya kita. Antrian kita ini di limit harga sekian. Kalau misalnya ini sudah terjual berapa persen, ini 100%, itu berarti kita bisa dapat semuanya. Jadi 2 juta kita sudah habis untuk dikonversikan ke BNB-nya kita. Nah, karena udah ditunggu, ini lama banget pergerakan marketnya juga agak lama, kita lebih baik kita bid ulang nih. Jadi di bid yang kita sini, pesanan terbukanya kita batalkan dulu. Lalu kita coba bid di angka yang bisa kira-kira kita masuk nih. Mungkin di 63 ya. 6 atau 62. 63806. Oke. Kita masukkan, lalu kita masukkan ke sini. Ups, yang ini ada perubahan. 62 atau sini aja. Kita masukkan ke antrian orang yang sebelah sini. 62865. Oke, kalau misalnya kita masuk, ini harusnya 100% dulu kita beli. Nah, ini sudah ada pesanan terbuka di sini di angka 62865. Nah, 62865. Nah, ini adalah antrian kita nih. Nah, kita di antrian berikutnya, kalau misalnya ini sudah terjual, ada yang mau ngambil bid kita ini, berarti kita duluan nih. Kita karena antriannya antrian yang paling terdepan dengan nominal 2 juta. Ini berarti kita kalau misalnya ini sudah terjual, kita bisa dapat 0,330 BNB dengan seharga 2 juta. Nah, sekarang udah kebeli nih. Ini kebetulan harganya juga bergerak turun, cuma nggak apa-apa, ini bedanya sedikit doang. Nah, karena ini sudah kebeli, kita cek di saldo kita. Nah, di saldo kita ini sudah kelihatan nih, BNB 0,3299. Mestinya 0,330 ya, cuman mungkin karena terpotong sama komisi ini itu, dia jadi ada sedikit minusnya nih di sebelah belakang. Lalu sekarang kita mau untuk transfer saldo kita ke Trust Wallet misalkan, atau misalkan mau ke MetaMask atau mau ke SafePal atau ke Wallet Connect, itu juga bisa. Nah, kita ke dompet, lalu kita ke bagian penarikan. Di sini kita lihat koin-koin kita ada apa aja. Di sini saya mau pindahkan BNB saya sejumlah sekian 0,330 dan di sini ada jaringan nih. Di sini ada jaringan Ethereum, ada jaringan BEP2 dan ada jaringan BEP20 atau BSC, Binance Smart Chain, untuk kita membeli koin-koin altcoin atau koin micin. Itu kita bisa ke BEP20 sebelah sini. Jadi di BEP20 dia akan satu frekuensi, satu server. Nah, di sini ada alamat penerima, masukkan alamat penerima sesuai di settings wallet kalian. Jadi dicek dulu, pastikan benar-benar tidak ada yang salah ya untuk di koin Trust Wallet-nya. Nah, di sini ada alamat penerimanya, ini walletnya saya.
Lalu jumlahnya ini saya setting ke maksimal. Maksimal ini saldo tersedia sekian, dan dia ada penarikan minimum ya 0,01 BNB dengan biaya transaksi 0,0005 BNB, dan Anda akan mendapatkan minus ya. Ini hanya murah banget sih, ini sebenarnya cuma sekitar 1000 atau 2000 gitulah. Langsung kita sekali lagi ini dipastikan untuk alamat walletnya ini jangan salah. Jadi ini adalah alamat walletnya, bukan alamat yang lain. Jadi pastikan ini alamat dompetnya kamu. Ingat ya, karena kalau misalkan ini alamatnya kita setting, misalkan kita mau beli altcoin apa, addressnya apa gitu, dimasukkan ke sini, itu koin dana yang biaya saldo ini akan hilang nih. Untuk lebih pastinya mendingan ini transfernya sedikit dulu aja, jadi 0,0001 atau berapa gitu, atau misalnya 0,001 nih dengan minimumnya. Dan dipastikan dia sekitar 2 menit 3 menit dia akan masuk ke dalam saldonya. Nah, di sini saya mau langsung kirim ke sini karena ini sudah alamat tersimpannya saya. Langsung klik kirim, lalu dia akan meminta konfirmasi. Nah, setelah dimasukkan, ini akan konfirmasi dan dia proses akan dikirimkan. Nah, setelah seperti ini, silakan ditunggu mungkin sekitar 1-2 menit dia akan langsung masuk. Dan di sini udah kelihatan ya, ini udah ada penambahannya nih. Kalau kita lihat di sini ada historinya. Ini kita terima berapa segala macam ada di sini. Cuma di sini dia belum muncul ya untuk penerimaannya. Nah, setelah dari sini, setelah sudah ada saldo di Smart Chain ini, kita harus sekarang kita sudah ada ya, sudah ada saldo di sini. Nah, kalau misalkan kita mau belanja untuk koin altcoin, kita bisa ke di apps, lalu kita pilih yang PancakeSwap. Nah, di PancakeSwap di sini pastikan connect untuk walletnya di sebelah kanan atas ya. Di sini di connect, dan dia kalau dia mintakan, oke, di sini saya coba disconnect dulu deh untuk ngetes. Nah, di sini diminta connect wallet, diklik, bisa pilih Trust Wallet. Nah, setelah dia muncul Trust Wallet, dia akan muncul nih balance kita berapa. Nah, dari kita punya balance ini, kita bisa tukar ke currency yang lain. Misalkan kita mau tukar ke Qubit ini ya. Ini memang saya mau beli Qubit ini, kita coba max. Maksimum dia nggak bisa semua full karena dia akan ada gas fee-nya. Nah, dia gas fee-nya ini kita setting, kalau misalnya gagal, kita bisa setting di sini menjadi 12%. Kita sementara setting dulu di sini 12, atau kita coba 0,1 dulu. Pindahkan ke sini. Nah, kita tes aja. Oh ya, sebelum kita ini ya, nah ini ada price update, dia selalu fluktuatif. Sebelum kita daftarkan ini, kita kalau misalkan kita perlu mendaftarkan si alamat tokennya ini. Jadi di sini kan kita bisa lihat nih, ada BTA, ada Qubit, ada DWR. Nah, di sini ada place address. Place address ini berkaitan dengan yang cryptocurrencies yang kita lihat di sebelah sini. Misalkan nih recently added. Di sini ada Sugar Cardano. Di sini misalkan nih contoh Sugar Cardano. Kita lihat aja, ini baru ya, baru 17 menit yang lalu nih. Ini boleh kita coba. Ada Binance Smart Chain-nya di sini, copy address. Ini copy address. Lalu kita masukkan ke sini. Oke, kita ambil contoh Sugar Cardano ini ya. Kita beli di 2388 ini sekarangnya. Lalu kembali ke tadi. Nah, di sini kita paste address-nya. Kita setelah copy di sini, kita paste di sini. Nah, dia akan muncul nih. Udah ada Sugar Cardano. Kita import. I understand. Lalu import. Oke, kita misalkan kita ubah ya. Yang ini kita nggak mau semuanya. .005 misalkan nih, 0,005 kita masukkan segini, kita akan dapat sekian. Kita swap, confirm swap, lalu dia akan konfirmasi. Kalau misalnya dia nggak bisa seperti ini, nggak usah khawatir, tinggal diganti aja nih
ini belakangan menjadi 0. Nah, kita swap, confirm transaction. Kadang-kadang dia bervariasi. Nah, kayak misalnya seperti ini nih, ini harganya cukup mahal sih memang harga gasnya, karena dia masih baru dan dia harga segini. Saya coba approve. Oke. Jadi biasanya untuk patokannya kan tadi kan 0,005. Nah, setelah kita sudah dapat sekian, kalau misalnya kita balikin, memang kita akan dapat bukan 0,005 tapi 0,004 atau bahkan turun ya, karena ini harganya sedang turun. Cuman biasanya dari pengalaman untuk koin-koin yang baru itu dia akan naik sebentar lalu dia akan turun. Nah, kalau misalnya sudah di atas, sudah sekitar 1 hari 24 jam dia naik, kita bisa langsung tarik profit lalu kita tinggalkan saja. Biasanya seperti itu untuk skema penarikan koin micin. Nah, berikutnya ini saya mau untuk beli Qubit. Oke, misalkan saya nggak usah max deh, saya di sini 0,410. Karena ini Qubit ini dia baru dan dia cukup oke ya, karena dilihat dari dia punya history. Salah ketik, Qubit Project Quantum ini cukup meyakinkan dan harganya ini dia selalu menanjak ya, 1433. Sekarang 1433. Kemarin ATH-nya dia di 1494. Dan perlu diingat juga untuk koin-koin seperti ini kita tidak bisa menjanjikan ya dia kenaikannya seberapa cepat, dan bisa juga nih suatu saat akan dibanting. Kita bisa lihat untuk dia punya white paper. Nah, di sini ada link-linknya. Ini link dia punya website, Explorers, Community, ini kebanyakan di Telegram dan lain-lain. Ada chatnya juga, ada white paper. Nah, yang biasanya yang paling penting orang kita ngeceknya itu wallpapernya, karena ini ada fundamentalnya. Lalu di sini ada contracts-nya, dan kalau lihat di bawah, kita bisa lihat dia dijual di mana saja. Dia bisa dijual di PancakeSwap. PancakeSwap 100% di sini. Dia belum di listing di mana-mana. Dan kalau mau lebih tahu info yang detail, bisa coba join Telegramnya. Karena di Telegramnya ini community atau di chat, dia sangat-sangat lengkap. Oke, kita coba aja beli di sini, di angka ini 410. 410, kita coba di swap. Nah, ini biayanya ini tidak seperti yang tadi ya. Ini 1,17. Kemarin itu saya ada beli Qubit. Jadi makanya di sini ada balance-nya nih, ada saldonya. Waktu saya beli adalah dia 0,12 yang saya masukin, 0,12 BNB, dan sekarang dia sudah jadi 0,16. Jadi ada kenaikan ya, lumayan. Cuman dia jeleknya di sini adalah dia punya fee itu cukup besar, dan kita bisa ada sedikit pengurangan nih, ada liquidity provider fee. Ini adalah fee yang diambil oleh si Qubit. Jadi misalnya kita beli sekian, nah dia akan mengurangi 1225 Qubitnya. Jadi itu akan mempengaruhi balance kita. Setelah kalian beli, misalkan Qubit atau yang koin-koin yang lainnya, itu kita bisa munculkan di sini nih. Nih, misalkan tadi kan saya beli ada koin yang baru ya. Nah, sekarang kita add custom token, allow, kita paste address-nya di sini. Kita paste address-nya, lalu name-nya tadi Sugar Cardano ya. Sugar Cardano. Simbol DADA. Decimals kita masukin aja 16. Nah, di sini kelihatan nih harganya yang tadi si dadak yang ini market info not available, ini makin dia masih baru 17 menit dia ke listing, dia belum ada, cuman dia udah muncul nih harganya. Semestinya kalau kita sudah ada ini, dia akan muncul di layar utamanya, saldo tokennya kita.
kalau dia sudah muncul, ini adalah saldo yang kita punya. Nah, ini untuk Qubit yang ini kenapa nggak muncul di sini, saya juga bingung untuk yang di sini. Tapi seharusnya kalau kita sudah register seperti yang tadi, kita klik sebelah sini, kita tambah custom token, kita masukkan segalanya, dia akan muncul seharusnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu semuanya ini ada berapa, dan ini juga bisa dirubah ya settingannya. Settingannya kalau misalkan ini mau dirubah menjadi rupiah, di sini ada preference, kita masuk ke di sini IDR, kita cari. Oke, nah semuanya ini akan muncul jadi value-nya rupiah gitu. Semoga membantu. Tetap hati-hati kalau ingin mencari koin-koin yang baru atau altcoin. Segitu dulu videonya. Thank you.